Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekarang kita alhamdulillah kita udah di daerah Setu Babakan, mau ziarah ke makam Ibu Ratu Nyai Ros Kembang Pandanwangi. Nah, sejarahnya beliau juga salah satu paku bumi di daerah apa namanya? Setu Babakan. Setu Babakan ya. Iya. Masih ada hubungan dengan itu ya Bib ya? Masih satu perjuangan sama makam yang kemarin kita itu di Ragunan. Sama Syekh Ali Basa. Masih ada hubungannya ya? Masih ada hubungan, satu perjuangan lah ibarat kata sini. Nah di sini kita sekarang emang dapat wasilah suruh ziarah kemari. Alhamdulillah suruh. Nah insya Allah kita buka sedikit besarnya sejarahnya beliau. Ya jadi beruntun ya Bib ya? Beruntun. Ya itu dia, seperti selalu saya, Habib dan Kela bilang, jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah adalah sebagai jati diri manusia gitu. Oke Bib ya, kita langsung aja kali ya. Yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, share, and comment. Share sebanyak-banyaknya biar kita terus tetap semangat menapak tilas sejarah-sejarah Nusantara. Langsung aja deh, jejak leluhur Nusantara bersama Feni Rama Official. Gimana nih, Habib mau nanya sama Kang Maun dulu nih, sejarahnya beliau gimana Kang? Sejarah Nyai Ros Pandanwangi. Beliau ini masih waliyah, masih waliyah di zamannya yang masih Pangeran Jagaraksa, Pangeran Senawijaya Sakti, yang ada makamnya ada di Taman Marga Satwa Ragunan, dan juga yang tadi kita sebelumnya sempat ziarah ke sana, Pangeran Syekh Muhammad Ali Basa. Itu beliau ini sangat berperan pada zaman beliau ini. Kalau diistilahkan ya, kalau peperangan itu dia ini yang selalu menyediakan, berjasa untuk membantu para pejuang-pejuang di zaman itu, dari segi makanan, dari logistik lah ya, di situ dari logistik situ. Dan beliau ini masih ada keturunannya, masih masih Pajajaran juga beliau. Iya. Beliau di sini. Oh jadi beliau yang menyuplai lah ibaratnya untuk logistik gitu ya. Nah untuk Kela, apa yang Kela rasa nih sekarang di makamnya beliau? Yang Kela rasa nih di makamnya beliau nih? Yang aku rasa tuh apa ya, kayak lebih bukan deket apa ya Mi? Lebih ngerasa ya deket, iya deket gitu ya. Ya apa sih, apa ya bahasanya? Kayak sedarah gitu ya. Sedulur, kayak keluarga. Iya. Iya, masa kayak iya gitu. Rasanya kayak gitu, kayak dekat keluarga gitu. Kalau yang Kela lihat gimana nih? Energinya pasti positif sih. Positif apa? Ada makhluk-makhluk yang ngejaga? Ada maung ya? Ada maung. Oh, berarti masih maung terus ya, insya Allah. Kalau TV ini gimana Teh? Kalau lebih ke pembawaannya ya. Kalau saya, beliau itu pembawaannya tuh ya lembut gitu ya. Mungkin kalau saya salah, maaf nih, bawaannya lembut tapi keras gitu, tegas. Keras. Iya, tegas. Tapi lembut. Iya. Gitu, pembawaannya seperti itu. Cuman dia kalau untuk ajaran itu dia pakem
Seperti itu tipenya ibunda nih seperti ini kalau yang saya rasakan ya. Tapi ya namanya seorang wanita gitu ya, walaupun sekeras-keras apapun ya dengan kelembutannya itu ya sisi dari kewanitannya seperti itu gitu. Kalau saya ngerasain sih seperti itu gitu. Cuman energinya memang positif banget gitu. Cuman yang mau saya tahu ini beliau ini dari garis mana gitu, Kang Maun atau Pak Ustadz, ini beliau ini dari garis mana, lebih ke mana garisnya? Saya takut salah, cuma dari para orang tua di wilayah sini, termasuk orang tua juga Kuncen Pangeran Jakasa Batamin. Beliau ini zaman dahulu sebutnya orang tua Betawi terdahulu di sini sebut Suruh Papat Lima Pancer. Kalau di zaman saat ini, kalau Eyang Kumpi Jaya, dia angkatan darat, pasukan berkuda. Nah kalau di Syekh Zakaria itu dia angkatan laut, jadi nyerang penjajahan itu dari Kali Ciliwung, makanya makam itu nggak jauh dari Kali Ciliwung. Kalau beliau Ibu Ratu Nyiros Kembang Pandanwangi Setu Babakan, beliau termasuk logistik, konsumsi, dan juga kalau ada prajurit yang terluka beliau yang ngobatin teh. Keibuannya ya? Iya, dia beliau ini sangat mengayomi sekali, termasuk yang Teteh bilang tadi lembut, dia tegas karena beliau termasuk pendekar pilih tanding teh. Iya, jadi untuk mengalahkan beliau keilmuannya laki-laki aja nggak sembarang bisa mengalahkan keilmuan kependekaran beliau. Iya. Terus kalau Syekh Datuk Kuningan Pakunegari Ciganjur itu empu teh. Nah dia tugas itu dia empu pembuat pusaka. Pusaka ya? Iya, jadi masing-masing itu mereka ditugasi dari Sultan Demak. Dari Sultan Demak. Dari Kerajaan Demak. Dapat mandatnya Pangeran Jagakarsa, beliau bawa 4 saudara, Eyang Kumpi Jaya, beliau Ibu Ratu, Syekh Jakara Lenteng, sama Syekh Datuk Kuningan Pakunegara. Mereka jalan dari Kerajaan Demak, itu tugas beliau itu mengusir Portugis teh. Zaman waktu pertama kali Nusantara dijajah oleh Portugis, beliau ditugaskan itu. Cuma setelah itu kan kalah teh. Nah, ketika baru mantunya Sunan Gunung Jati kan menang, sudah kelapa bebas. Tapi ketika beliau itu kalah, beliau nggak balik ke kerajaannya Demak. Jadi mereka bermukim di wilayah sini. Yang nempatin tugasnya itu Pangeran Jagakarsa Surobinangun. Gitu. Jadi beliau nempati tugas Ibu Ratu wilayah sini, yang Sona Wijayasakti wilayah sana, Lenteng Agung wilayahnya, dibagi tugas sama Pangeran Jagakarsa teh. Itu beliau. Cuman kalau dari terahnya takut salah, saya juga nge-share beliau masih ada terah dari Pajajaran. Iya. Cuman kalau tugas itu dari Kesultanan Demak, ditugasin. Yang mimpin Pangeran Jagakarsa. Maka wilayah di sini, Kongkong Betawi sini, Pancar itu di Jagakarsa teh. Seru Papat Lima Pancar, Pancarnya di Jagakarsa. Kepercayaan orang-orang Betawi Kongkong terdahulu di wilayah sini. Bahkan mereka ngajarin anak cucunya, jangan berziarah kemana-mana sebelum 5 ini diziarahi. Kalau menurut saya ajaran orang Betawi terdahulu itu benar teh. Jadi yang dekat dulu baru yang jauh. Masa yang jauh didatangin leluhur yang dekat-dekat rumahnya nggak dislaturahmi, nggak diziarahi. Ya, bagus sih ajaran orang-orang Betawi terdahulu Kongkongnya itu ngajarin anak cucu. Begitu sih teh. Ya, atur nuhun. Sami-sami. Nah, sekarang Habib sendiri yang Habib rasakan apa nih? Tadi kok kita lihat nih Habib udah ada sedikit interaksi ya, menangkap suatu pembicaraan atau dialog atau energi. Iya, maksudnya benar tadi untuk ziarah apa namanya, yang dekat dulu ya, yang dikeramatkan lah untuk warga Betawi atau apa untuk kesini, dan juga saat berziarah. Beliau ini juga entah sukmanya, entah apa, nggak tahu benar atau pokoknya dari beliau ini ngomong bahwa beliau ini Dewi Nawangwulan. Mungkin yang bentuknya kali ya.
Entah sukmanya ya. Beliau ini Dewi Nawang Wulan ya, benar dari Pajajaran juga. Tapi saya sih merinding sini deh. Gitu. Benar masih ada terah dari Pajajaran, masih ada. Soalnya yang Prabu Siliwangi yang keberapa pun itu pernah belajar di Demak juga. Nah, beliau ini dari Dewi Nawang Wulan. Beliau kesini benar untuk logistik, dan juga beliau berpesan ya terima kasih udah datang kemari, dan juga untuk bagaimana caranya yang datang kemari ya semua di makam wali beliau ini minta untuk selalu dijaga, dibersihin dengan niat-niat yang baik untuk kemari itu. Dan yang sudah tahu sejarahnya beliau tolong lebih lebih sering lebih sering untuk berziarah kemari. Terus kalau ada teman-teman yang lagi ziarah kemari, disarankan untuk berziarah kemari gitu. Tapi ada yang sedih. Sedih? Ada yang sedih? Yang sedih. Yang lagi ada baru dapat masalah. Ini Bi. Iya. Jangan terlalu difikirkan banget, Bang. Ini pesan beliau. Jangan terlalu dipikirin dipikirin banget itu. Jangan terlalu diratapi banget, tapi diperjuangkan lah, ibarat kata diperjuangkan. Jangan sampai kalah dengan sesuatu hal yang emang nggak benar. Itu aja sih pesannya beliau. Dan disuruh sama beliau itu kalau mau ziarah, saya ada di sini itu hari Sabtu. Hari Sabtu beliau ada di sini. Jadi kalau mau punya hajat, ziarah ke sini hari Sabtu malam. Bawa melati kuncup. Yang masih kuncup? Kantil ya? Kantil. Bukan melati. Oh, yang melati kuncup. Iya. Yang model kayak kantil tapi belum mekar ya. Iya, yang melati kuncup sama sedep malam. Gitu. Nah, beliau ini juga sering ada di Pelabuhan Ratu. Oh gitu. Beliau nih. Jadi masih lingkungan kita ya. Beliau masih ada kadang di hari tertentu, di hari apa beliau ini ke Pelabuhan Ratu. Kalau gitu nanti aku kidung dulu aja kali ya. Boleh, nanti kidung. Terus tapi di yang 7 Sumur. Karanghau. Iya. Beliau di Karanghau. Terkadang beliau ke sana. Oh, di atas itu berarti? Masih kadang beliau di situ. Di situ beliau di Karanghau. Nah, itu ada hari-hari khusus beliau di sana gitu loh. Masih di situ. Nah, kalau yang punya hajat hari Sabtu, udah terkhusus teteh yang punya masalah, itu kemari hari Sabtu nanti bawa melati kuncup sama sedep malam 3 tangkai aja, 3 tangkai sama melati kuncupnya, taruh di sini, disebarin di sini, taruh buhur hiu atau apa terserah, taruh di sini, bunganya taruh di situ, lalu baca Yasin deh sekali, sebutin hajatnya, dan insya Allah keberkahannya beliau, insya Allah hajatnya dikabul sama Allah Ta'ala. Itu. Dan jangan lupain jati diri kalian semuanya. Jadi harus ada pakem-pakemnya masing-masing gitu loh. Jadi yang mana yang di dalam jati diri itu ya harus ditempa lagi, harus lebih
lebih diasah lagi dengan zikirnya, dengan puasanya begitu loh. Seperti itu. Nah, dekat sini ada itu lagi ya. Ada petilasan. Pangeran Dato Masyalibasa. Dari sini paling sekitar 70 meteran lah kurang lebih. Kayla ditunggu di sana nanti. Hah? Siapa? Kayla. Ini tinggal lurus saja teh. Tinggal lurus ke sana aja udah Pangeran Dato Masyalibasa. Tapi mudah-mudahan sih sejarahnya beliau itu petilasannya tadi petilasannya tadi di sini makomnya. Yang saya Muhammad yang saya kita temui itu di sana ya makamnya ya. Sekarang makomnya. Kayla ditunggu sana. Iya, Kayla ditunggu di sana. Nanti ke sana. Bisa. Mudah-mudahan sih ini udah malam sih dipermudah, dipelancar ya Bib ya. Nanti kita pinjam kunci, mudah-mudahan beliau bisa terbangun lah. Tapi saya yakin sih mudah-mudahan sih dipermudah, dipelancar sih semuanya. Amin. Nggak syuting nggak apa-apa. Nanti nggak usah syuting kali ya kalau nanti di sana ya. Karena dia gerbang itu masuk ke dalamnya, karena dia kobel teh wakaf. Itu makam itu banyak di tengah-tengah. Tapi kayak rumah gitu, kayak dia yang jaya rumah gitu. Oh gitu. Rapi dia. Kenapa Bib kok Kayla ditunggu di sana? Nggak tahu, ada yang mau dikasih ya tadi. Maksudnya ke Kayla loh. Kecil ini aku ini. Atau nanti disuruh zikir di sana aja sendiri Kayla. Ya, oke. Di dalam. Gitu. Jadi satu pesan dari beliau itu tadi Kayla ditunggu di sana. Gitu. Insya Allah semua dapat berkahnya. Amin. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih Bib ya, ke sahabat-sahabat juga gitu ya. Pernah nggak ada yang datang pengalaman nih datang ke sini tuh ada niat nggak baik dan ketahuan gitu? Kalau saya dari cerita yang megang kunci Abah Tamin, saya sih belum dapat cerita itu teh. Kalau ketahuan nggak ketahuannya ya, tapi menurut saya sih secara ngesir saya mungkin ketahuan teh, makanya tadinya ini nggak dikunci teh, bebas. Kalau sekarang kan digembok, jadi setiap orang mau silaturahmi ziarah ke sini doa harus ke Abah Tamin pinjam kunci. Tadinya bebas. Gitu. 5 makam itu yang serupa penerima itu nggak pernah digembok, nggak pernah dikunci, bebas. Karena ada manusia-manusia yang ranahnya keluar dari nggak baik lah gitu ya, mungkin agak diperketat teh, jadi digembok, dikunci. Karena memang ada yang banyak yang ngincer pusaka-pusaka juga masih aja. Iya, mungkin salah satu, tapi mungkin dia punya hajat, cuman hajatnya nggak dengan wasilah karma barokah, mungkin langsung minta ke beliaunya langsung teh. Mungkin dengan sejajen gitu, Allahu alam juga sih. Nggak mau karena beliau juga. Iya, beliau kan hanya butuh doa, kan nggak perlu makanan seperti itu kan, kayak ayam bakar atau apalah. Enggak, persoalannya kan benar tadi kata Habib bahwa kita bukan minta, tapi ya kita mendoakan, insya Allah keberkahan itu akan ada bersama kita. Ketika Allah memberikan karomahnya kepada beliau yang wafat ini, insya Allah kita mendapatkan karomahnya juga ya Bib ya. Kalau di sini saya nggak begitu tahu paham teh, tapi kalau di Eyang Jaya saya nemuin langsung, termasuk kemarin kami punya saudara Ustaz Samali, kan itu ada maplana dalam perempuan ya, di dalam itu kan. Nah kalau saya itu nggak jauh dari Eyang Jaya itu ada berapa meter itu foto perempuan dikasih yang pohon bambu itu gatal-gatal tuh teh. Nah lugut dikasih minyak, dikasih kayak buhur. Itu foto cewek dilipat ditusuk kayak jarum emas gitu, tapi bukan emas, mungkin kuningan kali, kuningan sari. Nah itu saya langsung yang sama teman-teman ngegali. Itu iya. Ini tanam gitu? Iya ditanam. Buat pelet kali ya? Ya karena sih kalau menurut saya itu udah nggak baik. Kayak santet kayak gitu iya. Kali ya? Kalau di Keramat Yang Jaya saya langsung nyaksiin. Kalau Ustaz Samali kan yang di dalam itu kan dimasukin tangan itu ada foto perempuan sama tanah dalam laki-laki dan perempuan. Gitu. Kalau di sini saya nggak begitu paham. Tapi di sini juga banyak kok ya. Banyak ya Bib ya. Kalau di sini lebih ngambil ke ininya kayaknya Bib. Ke bunga-bunganya ya teh. Enggak kayak tanah batu-batunya ini lebih banyak ngambil ke situ-situnya. Banyak, jadi emang yang kadang ziarah kemari itu ya satu dengan niat nggak baik itu banyak, tapi apa yang dia hajatkan itu kebalik malah. Jadi berbalik gitu. Iya, kebalik apa namanya? Dia minta keberkahan malah bala yang dia dapat gitu lah.
Jadi memang beliau ini nggak suka untuk diziarahi dengan segala macam tetek bengek lah, ibarat kata. Beliau suka yang apa namanya, yang ya udah gitu loh. Saya di sini juga ibarat kata menyembah Allah Ta'ala, ya kita juga harus mintanya sama Allah Ta'ala seperti itu. Insya Allah kita dapat berkahnya juga. Insya Allah. Kita hidung. Nanti mungkin sebentar kasih waktu 5 menit. Tapi enggak deh. Nah, jadi ada lagi tuh yang mau ditanya. Udah itu. Mau ada yang mau ditanyain semuanya. Beliau juga. Teteh ada yang mau ditanyain sama beliau. Ada? Kepala sakit. Pusing. Saya teraksi. Kepala. Keluarin aja teh. Kalau ada yang teh. Dibuka aja. Ditutupin, ditahan dulu. Oh, Habib dibantu. Intinya tadi jangan terlalu dipikirin untuk masalah-masalah. Insya Allah lancar lah. Amin. Insya Allah lancar begitu. Mungkin nanti TVN mau hidung ya. Nanti kita di luar, TVN mau hidung. Jadi itu kita ziarah kemari. Yang terpenting adalah pesan-pesan dari beliau. Jangan meminta kepada makam. Jangan meminta kepada makam siapapun. Tapi mintalah kepada Allah Ta'ala melewati wasilah-wasilahnya beliau. Karena kita semua adalah wasilah. Kita semua wasilah, kita juga perlu wasilah. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Nanti mau di-shoot nggak nanti kayak langsung? Nggak usah ya. Oke, jadi ikutin terus channel Feni Rama Official bersama Kela, Teh Feni dan saya sendiri. Support kita, insya Allah kalian juga mendapat keberkahan dengan cara share, membantu kita biar kita itu semangat untuk berziarah, untuk menguak apa? Sejarah-sejarah dari para wali dan wali Allah yang ada di Nusantara. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dong, jangan jauh-jauh. Tadi ada interaksi dari tetehnya. Itu kenapa teman? Tadi saya dari pertama saya perhatiin situ yang sekitarnya itu memang ada sesuatu nyai di sana dekat Kaila. Lama-lama bikin ke sini ke posisi ini. Nah itu udah nyatu sama teteh ini di situ. Mungkin karena teteh masih belum nerimain rasa berat di leher yang dirasain di situ, masih ngambang di bib. Tapi sebenarnya sih sudah nyatu ya, cuma nyatu. masih ada satu bertolak belakang lah ibarat kata belum menerima. Nah itu kenapa itu ngikutin dari sana gitu loh? Ini yang di sini bib. Oh yang di sini. Yang di sini. Sosoknya itu yang ada tadi di pojok Kaila terus di situ. Dan beliau itu ya seperti zaman
masih kayak dulu kebaya gitu, kebaya kerajaan di situ. Tadi saya perhatiin di situ ada ini ketupat apa daun ketupat. Daun ketupat di situ. Ini kok makin lama makin kesini, makin deketin apa teteh di situ. Oh mungkin. Tapi ada pesan nggak tadi itu? Nah, sebenarnya sih teteh ini memang kuat masih terahnya silsilahnya di situ. Jadi dari mungkin ya kalau menurut saya teteh lebih cenderung ziarah itu ini dilewatin teh. Jarang, iya. Pernah saya ziarah ke sini. Iya. Tapi nggak diterima sama yang kuncinya. Oh, pantes. Karena sebenarnya itu ada isyarah ya, ada sesuatu bahwa sebenarnya karena ini waliyah beliau ini dia lebih ini karena memang masih ada terahnya ke beliau ini untuk emang harus kesini dulu teh, maksudnya jangan langsung kesini dulu di situ. Iya. Tapi karena insiden kayak gitu, jadi kita lewat. Oh benar Bipin, tadi ada masalah, ada apa? Setelah ada pikiran mungkin ya dari sini sumbernya bisa jadi di situ. Berarti untuk ke next ke depan ya kali ya mungkin teguran juga untuk biar ke sini juga gitu. Baru ke sana ya insya Allah lah kebuka semua di malam ini gitu kan. Jadi tahu semua sela-selanya biar enak semua. Intinya jaga adab lagi, termasuk ya adab, jaga akhlak kemanapun kita berziarah ke tempat wali-wali Allah gitu. Oke lah, ada pesan mau disampaikan? Udah? Teh Feni? Udah? Mau kan? Ya sudah Bib. Udah? Ustaz, saya menyampaikan kepada penonton Mbak Feni, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, dan para pahlawan terdahulu khusus yang ada di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa dipungkiri para sahabat semuanya, dengan wasilah mereka kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Mereka yang berjuang pemerdeka, mereka yang menyebar agama Islam, kita yang menikmati zaman saat ini. Jadi kita generasi zaman saat ini mendoakanlah mereka semuanya, para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, dan para pahlawan khusus yang ada di Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu aja pesan dari kami. Siap. Alhamdulillah banyak pesan juga di malam ini. Sekali lagi jangan lupa share, Like, subscribe, and komen di Feni Rama Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.